Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Saudara-saudara anggota MPR dan hadirin yang kami hormati. Mengembalikan sirkuit Sentul menjadi salah satu destinasi otomotif nasional. Anggota DPR Atria Dahlan batal diperiksa Polres Bandara Soekarno-Hatta terkait cocok mulut dengan perempuan muda yang mengaku anak Jenderal Bintang 3. Perkembangan terkini kasus ini akan menjadi salah satu informasi utama dalam Prime Time News hari ini. Bersama saya, Bambang Susatyo. Akibat menerobos lampu merah, dua pengendara motor menabrak sebuah mobil di Simpang 3 Eksit Tol Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Satu pengendara motor tewas di lokasi kejadian, sementara satu korban lain luka parah. Peristiwa kecelakaan di Simpang 3 Eksit Tol Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, menjadi pelajaran bagi pengendara yang melanggar aturan lalu lintas. Akibat menerobos lampu merah, dua pengendara motor yakni Ari Wibowo dan Nari, warga desa Dawuhan Sengon, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan, menabrak mobil yang baru saja keluar dari Eksit Tol Purwodadi pada Rabu pagi. Korban Ari Wibowo tewas di lokasi kejadian, sementara korban Nari mengalami luka parah. Selanjutnya korban tewas dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Watu Kosek, Gempol, Kabupaten Pasuruan, sedangkan korban luka dilarikan ke rumah sakit swasta di daerah Lawang, Kabupaten Malang. Kanit Laka Lantas Polres Pasuruan Ibda Kunaevi menjelaskan, kecelakaan terjadi karena korban melanggar traffic light yang menunjukkan lampu merah karena diperkirakan takut terlambat masuk kerja. Di awal yang semula mobil Pajero keluar dari exit tol, sesampainya di traffic light menyala hijau, kemudian berjalan ke arah Malang, sesampainya di TKP di pertigaan Eksit Tol Purwodadi ada sepeda motor yang diduga menerobos lampu merah sehingga terjadi kecelakaan dengan mobil Pajero tersebut. Sementara untuk mobil dan motor yang terlibat kecelakaan dibawa ke Mapolres Pasuruan untuk dijadikan barang bukti. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Anam, Metro TV. Baik, selamat sore pemirsa, Anda kembali menyaksikan Prime Time News. Saya Zilvia Iskandar akan segera bergabung bersama dengan rekan saya hari ini ada Pak Bambang Susatyo. Apa kabar Pak Bamsud? Baik, Zilvia. Baik, spesial sekali nih kita hari ini kedatangan Pak Bamsud. Kenapa ini Pak? surprise buat saya nih. Surprise ya? Udah bosan jadi ketua kalinya. MPR atau gimana Pak? Kok jadi anchor sekarang? Mencoba pengalaman baru. Pengalaman baru. Jadi seruan mana Pak? Lebih deg-degan menjadi ketua MPR yang memimpin sidang atau baca berita? Kok kenapa hari ini saya lebih dekat kamu ya? Aduh, Pak Bamsud. Oke, Pak Bamsud, aku dapat info katanya dulu Pak Bamsud kan pernah jadi wartawan tahun 80-an ya Pak? 80-an. 80-an. Nah, sekarang membaca berita sebagai jurnalis sebetulnya pengalaman yang tidak terlalu asing ya buat Pak Bamsud? Menulis berita bukan hal yang asing, bukan hal baru, tapi membacakannya di depan publik, terutama di depan kamera dan lampu yang begini terang,
ini memang memerlukan keahlian khusus dan latihan khusus juga. Meskipun sudah menjadi politikus senior, tetap aja kalau di depan kamera suruh baca berita, agak tegang ya, Pak? Grogi juga, grogi. Demam panggung. Aduh, saya nggak percaya kalau sekelas Pak Bamsud demam panggung. Tapi ya jangan-jangan karena sebelahnya ada kamu. Kan? Waduh, Pak Bamsud boleh diceritakan. Dulu kan pas pengalaman menjadi wartawan cetak ya Pak ya, tahun 80-an sebelum akhirnya beralih menjadi politikus, itu ada nggak Pak pengalaman paling seru selama menjadi wartawan yang tidak terlupakan? Ya, saya beruntung untuk pertama kalinya sebelum selesai kuliah, saya diterima oleh media pertama berwarna ketika itu, harian, koran berwarna ketika itu dipimpin oleh Pak Surya Paloh. Dan saya beruntung ketika itu mendapatkan guru-guru, redaktur, pemret yang sangat senior dan terdepan di bidangnya. Ada Derek Manangka, ada Panda Bababan, ada Nasruddin Has. Nah, pengalaman menarik saya ketika itu adalah karena dulu teknologi belum maju seperti sekarang, sehingga pakai mesin ketik, apa namanya manual tuh, yang cetok itu. Kemudian alat komunikasi juga kita harus cari telepon umum, cuma ada pager waktu itu. Nah, masih pager ya Pak? Masih pager. Jadi ketika ada penugasan oleh kantor untuk ngejar waktu itu apakah benar ekonomi Indonesia sedang lampu kuning. Nah, saya dari pagi sampai malam tidak berani beranjak dari kantor Kementerian Keuangan untuk mengorek kebenaran berita itu. Jadi sempat pengalaman seperti wartawan sekarang ya Pak, nunggunya itu lama. Lama. Dan sebagian pekerjaan dari wartawan itu menunggu narasumber. Karena tidak bisa masuk ke ruang rapat, apa yang saya lakukan? Saya nunggu di toilet. Karena pasti menteri-menteri kan ke toilet. Harus cari cara, muter cara gimana ya Pak? Nah, jadilah saya wawancara dengan para menteri sambil kita ke toilet bareng. Wah, ini taktik yang menarik ya. Seru sekali pengalaman dari Pak Bamsud, salah satunya di tengah teknologi yang belum maju, tapi memang harus memutar otak ya, bagaimana caranya kreatif untuk bisa mendapatkan wawancara yang terbaik itu ya Pak, dengan narasumber baik. Pak Bamsud, ini ada berita lagi dari rekan Pak Bamsud di DPR dari Arteria Dahlan. Pasti Pak Bamsud juga sudah mengikuti ya beritanya seperti apa. Kita ingin tahu Pak beritanya seperti apa. Silakan Pak Bamsud bacakan. Buntut cekcok di bandara. Anggota DPR Arteria Dahlan dijadwalkan untuk diperiksa hari ini oleh Polres Bandara Soekarno-Hatta. Namun tidak hadir karena dilarang oleh pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR. Sementara itu wanita yang terlibat cekcok dengan Ibunda Arteria yang bernama Anggiat Pasaribu alias Rindu menyatakan akan mencabut laporannya di Polres Bandara. Kasus cekcok di bandara yang berujung ke ranah hukum terus bergulir. Anggota DPR RI fraksi PDIP, Arteria Dahlan, hari ini dijadwalkan untuk diperiksa Polres Bandara Soekarno-Hatta. Namun ia dipastikan tidak hadir. Belakangan diketahui Arteria dilarang hadir oleh pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI, Habibur Rahman. Karena jika Arteria memenuhi panggilan tersebut, maka akan melanggar Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD atau MD3. Dalam pasal 245 disebut, pemanggilan anggota Dewan harus seizin Presiden. Saya bahkan secara pribadi tadi malam ke Pak Arteria bilang, saya larang Pak Arteria ke sana karena kalau Pak Arteria ke sana berarti melanggar undang-undang. Pasal 245 Undang-Undang MD3, kawan-kawan cari ya, itu pemanggilan anggota DPR harus seizin Presiden. Sebetulnya pengaturan ini sudah lama sekali, harusnya sudah di luar kepala. Kalau namanya polisi apalagi kelas Kapolres harusnya sudah paham masalah seperti ini, gitu kan? Jangan malah menambah ruwet dengan tindakan yang tidak tepat. Jadi kami sangat menyesalkan adanya panggilan tersebut. Prinsipnya saya siap hadir, tapi tadi kan saya sudah di Pluit, tapi kan pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan tetap mengatakan dan melarang kami hadir. Makanya saya lebih mencari jalan tengah, nanti minta tolong difasilitasi sama Pak Ketua. Jangan sampai nanti saya terkesan minta diperlakukan khusus. Jadi apapun itu saya ingin dicarikan jalan tengah dan jalan keluar. Nanti takutnya diplesetkan menjadi isu publik lagi bahwa saya ini tidak kooperatif, tidak mau memberikan keterangan.
Sementara wanita yang terlibat cekcok yaitu Anggiat Pasaribu alias Rindu dikabarkan akan mendatangi Polres Bandara untuk mencabut laporannya. Rindu merupakan sepupu Brigjen TNI Zamroni, mantan Dandim 0501 BS Jakarta Pusat. Dalam kejadian cekcok hari Minggu lalu, Rindu memaki Ibunda Arteria Dahlan dan mengaku anak Jenderal TNI Bintang 3. Ia kemudian terlihat menggunakan mobil dinas TNI jenis SUV dengan plat nomor 75194-03. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Baik, Pak Bamsud, ada perkembangan terbaru dari kasus Arteria Dahlan ini, Pak, tapi kita akan bahas di segmen berikutnya ya, Pak Pemirsa. Kami harus jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami di Prime Times. Baik, kembali lagi bersama kami di Prime Time News. Pemirsa, masih bersama saya, Zulfia Iskandar, dan rekan baru News Anchor Metro TV yang baru. Ada Pak Bambang Susatyo yang dikontrak hari ini khusus ya, Pak. Oke, Pak Bamsud, kita lanjut lagi ya. Tadi kan kita sudah putarkan informasi soal perkembangan kasus Arteria Dahlan. Perkembangan terbarunya, Pak, dari pihak wanitanya sudah meminta maaf. Dan menurut Pak Bamsud, bagaimana nih Arteria rekan Bapak di DPR untuk meresponsnya seperti apa? Ya, jadi saya meyakini bahwa setiap peristiwa pasti ada hikmahnya. Betul. Nah, sekarang sang wanita Rindu sudah meminta maaf pada Arteria, mungkin sudah menyadari kekeliruannya, ya, marah pada orang tua di depan publik. Kemudian Arteria ini, menurut saya kalau sudah minta maaf ya sudah. Apalagi yang diharapkan dari suatu peristiwa seperti kecuali saling memaafkan dan mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut, tidak hanya Rindu, tapi juga Arteria. Oke, jadi mungkin konkretnya nanti kedua belah pihak saling mencabut laporan ya, Pak ya. Oke, disudahi saja. Nah, tadi Bapak kan bilang ada hikmahnya, pelajaran penting, Pak. Apakah Bapak melihat sebelumnya ini bisa terjadi karena memang ada ego, ada gengsi atau arogansi dari masing-masing pihak? Apa yang disampaikan Zulfia itu mungkin pihak wanita si Rindunya ini ketika dalam keadaan capek, lalu kemudian emosi, lalu kemudian Arteria tidak terima, ya sekarang kan sudah sama-sama cooling down. Nah, lebih baik memikirkan bagaimana menyelesaikan ini secara baik-baik, karena ini kan bukan persoalan yang bangsa yang besok harus perang atau itu persoalan pribadi yang kalau sudah saling masing-masing menyadari kesalahannya ya. Menurut saya ya sudahi saja. Oke, diselesaikan secara kekeluargaan ya, Pak. Oke, baik. Terakhir nih Pak Bamsud, dalam rangka ulang tahun ke-21 Metro TV, Pak Bamsud apa dong harapannya untuk Metro TV ke depannya? Harapan saya ingin selalu Metro TV tetap menyajikan berita-berita yang akurat, independen, dan selalu menyajikan kepada publik ya, berita di balik peristiwa yang kadang kita sebagai masyarakat tidak banyak pengetahui. Metro TV dengan pengalaman 21 tahun dan sebagai TV berita pertama di Indonesia tentu menyadari pentingnya informasi ini di-share ke publik sehingga publik paham apa yang terjadi yang sebenarnya. Jadi tetaplah memberitakan berita-berita yang akurat demi kepentingan publik ya, Pak. Terakhir sedikit saja nih, Pak. Pak Bamsud kan pasti sering di doorstop sama wartawan Metro TV ya, Pak. Sharing dong, Pak, rasanya gimana kalau di doorstop sama wartawan Metro? Beda gak kalau di doorstop sama wartawan TV-TV lainnya? Pertanyaannya lebih langsung. Straight to the point ya, Pak? Straight to the point. Kemudian tajam. Dan kadang-kadang kalau saya nggak berpengalaman, pasti saya kejebak dengan pertanyaan itu. Tapi kalau sekarang udah nggak mungkin kejebak lah, Pak Bamsud. Kadang-kadang saya selalu jawab sama teman-teman kalau ada pertanyaan tajam, itu dicabut aja, Pak. Saya mencoba mengalihkan perhatian dengan beberapa trik-trik lah. Oke, baik. Terima kasih, Pak Bamsud. Sambil mikir. Iya, untuk harapannya kepada Metro TV, tentu saja kami juga mengharapkan sukses selalu untuk Pak Bamsud sebagai Ketua MPR RI. Terima kasih loh sudah mau menjadi rekan siaran saya pada hari ini. Sukses selalu untuk Pak Bambang Susatyo. Dan pemirsa, kami masih akan kembali lagi dengan informasi lainnya. Di antaranya ada bentrok ormas di Karawang, Jawa Barat. 2 orang terluka. Informasi yang akan hadirkan sesaat lagi. Bye-bye.